wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kelvin Irwansyah. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan semester 6 kelas BUN 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi konsep nilai tambah pada suatu produk dan kegiatan ekspor yang dilakukan PUSRI. Itu let's check it out. Oke, di sini saya akan jelaskan pengertian dari nilai tambah atau value added itu sendiri dan bagaimana sih cara-cara untuk menciptakan value added. Pertama, value added atau nilai tambah merupakan suatu penambahan nilai suatu komoditi yang telah melalui proses pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan dalam satu produksi. Dan menurut J-Mirror, dalam menciptakan nilai tambah itu sendiri ada beberapa tahapan atau cara. Yang pertama, peningkatan teknologi baru. Yang kedua, penambahan pengetahuan, penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga, itu adalah memperbaiki barang atau jasa yang telah ada. Dan yang keempat itu adalah menemukan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan suatu produksi atau barang yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi itulah pengertian dari value added atau nilai tambah itu sendiri. Nah, di PUSRI tentunya juga melakukan implementasi konsep dari nilai tambah. Di sini saya akan sedikit jelaskan mengenai apa aja implementasi yang dilakukan PUSRI dalam penambahan nilai tambah suatu produk yang mereka produksi. Let's check it out. Jadi, ada beberapa implementasi konsep nilai tambah yang dilakukan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Antara lain, yang pertama adalah implementasi konsep nilai tambah pupuk urea PT Pupuk Sriwijaya pada program AgroSolution. Dalam implementasi nilai tambah pupuk urea yang terjadi di setiap saluran pemasaran, terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan antara produsen dan distributor serta kios atau petani. Di mana jika dilihat dari nilai harga produk di tingkat produsen, harga pupuk urea berada di kisaran Rp5.500, kemudian mengalami peningkatan sebesar 12,7% di tingkat distributor. Hal ini terjadi disebabkan perhitungan faktor biaya pengangkutan, penyimpanan, dan lain-lain, sehingga harga jual yang sampai di distributor menjadi Rp6.200. Kemudian nilai tambah mengalami peningkatan ketika akan didistribusikan ke kios atau petani sebesar 15,4% atau sebesar Rp6.350. Walaupun dalam peningkatan nilai tambah harga produk yang lebih diuntungkan adalah distributor, PUSRI selaku produsen tetap mendapatkan keuntungan. Bahkan dengan program ini tingkat kepercayaan petani kepada PUSRI meningkat, serta berpeluang besar meningkatkan pembelian dikarenakan selain fokus pada nilai harga jual, dalam program AgroSolution sendiri dilakukan pembinaan, kawalan teknologi, budidaya sehingga dapat meningkatkan nilai mutu serta nilai kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan PT PUSRI. Yang kedua adalah analisis rasio nilai tambah pada pupuk urea. Berdasarkan data biaya produksi, maka dapat ditentukan nilai tambah neto, kemudian nilai tambah bruto, dan terakhir adalah nilai tambah dari penyusutan alat itu sendiri. Dan berdasarkan dari perhitungan matematis ini, maka dapat ditentukan bahwasanya rasio nilai tambah dari pupuk urea sendiri itu mencapai 80%, yang mana dapat dikatakan bahwa tergolong tinggi. Next, yang ketiga, selain daripada implementasi pada pupuk urea, PUSRI juga melakukan inovasi produk dan jasa sebagai implementasi nilai tambah pada produknya. Yang pertama itu ada customer centric model, yang mana perusahaan memperkuat hubungan kerjasama dengan distributor dan retail, mengadakan pendekatan serta memberikan solusi kepada petani dengan menerapkan key account management dengan penetapan harga yang terkoordinir. Dua adalah program peningkatan produktivitas pangan. Yang ketiga adalah pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan, di antaranya mengembangkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Yang kedua, mengembangkan AgroSolution service untuk memastikan customer stickiness. Kemudian yang ketiga, mengembangkan riset institut dengan melakukan riset pasar serta advokasi policy development. Yang kemudian adalah melakukan marketing intelijen terhadap kebutuhan pupuk oleh pihak perkebunan dan industri.
adalah memanfaatkan jaringan distributor dan pengecer existing dalam mencapai target penjualan sektor pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Yang keenam adalah aktif melakukan penawaran kepada pembeli baru, kemudian melakukan rekrutmen tenaga penjualan atau asisten lapang, dan yang kedelapan adalah pelatihan untuk peningkatan kemampuan kompetensi dan pengetahuan di bidang penjualan. Yang kesembilan adalah peningkatan layanan dan penjualan, serta yang terakhir adalah survei dan pemetaan terhadap kebutuhan pupuk. Oke, selain dari implementasi konsep nilai tambah yang dilakukan Pusri juga melakukan perluasan pasar atau penjualan, di mana mereka melakukan ekspor ke beberapa negara. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai ekspor. Ekspor merupakan salah satu sistem perdagangan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, di mana mereka memproduksi dalam negeri, kemudian diekspor ke luar negeri dengan jumlah yang tertentu dan sesuai yang sudah dilakukan. Nah, di Pusri sendiri melakukan ekspor ke beberapa negara. Berikut ini adalah list negara yang telah dilakukan ekspor oleh Pusri.